bos iblis tadi rupanya mengadakan rapat pleno. Rapat secara terbatas untuk mengatasi apa? Kalau bahasa ini untuk mengatasi COVID. Mas, kalau orang Jawa, besok kita gotong royong. Jawabnya, enggak. Jam berapa Pak Ustadz? Jam segini? Enggak. Abah Sufyan, besok kita gotong royong. Kawan toron. Ah, besok jangan kita turun gotong royong. Ah, aku tergantung di kawan aja. Nah, kawannya dia turun, awak turun juga. Kalau kawan dah turun, ngapa awak turun je? Ha. Decan namanya. Mungkin ada keturunan habaib, jangan nak memakai surban hijau. Karena saya ingat waktu sekolah, surban hijau itu juga dipakai oleh ayahanda Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Jahidin, aku nih memakai ini rasa kurang nyaman. Kayak apa alimnya Hidin dah? Kama anu lo mak main jemi dulu. Jahidin meri aja langsung. Jahidin nang dulu aja kata bayari. Jangan takutan lawan bini. Kadang bebinian ini bisa juga, kadang-kadang lelaki anak bersedekah. Kurang aja, mamanya diunjuki, mamaku kadang. Ya bisa ada loh, lagunya itu nang terlalu mahal, hendak ku bayar. Wah, sangkanya Ustadz ini kan ada harap lah kau nyanyi. Ada suahna radiyau orang belum. Jika dia oke, kami panggil Ustaz Darmawan untuk membawakan dua lagu. Coba hiau. Ada lagu-lagu beheri itu karena lepaskanlah genggaman tanganmu. Aku nang Tuhan ketujuh kadang-kadang. Jadi Rasulullah tuh duduk rata terus nyamannya kan indah. Lain kayak Honda kita. Ada apa-apa di ini hilnya rata jalan. Rata nang bu. Tapi ini cukup mantap Pak Sungai Intan nih Pak. Dulu aku ingat jalan ini belum besamen lagi. Terkejut aku tadi besamen. Kayak gini aja kok sayur lah. Cuman nang bini ada medahkan. Nang itu belum hidup setah. Padahal kan bilang bini. Jaku Pak kalau kena kayak gini memang kayak yang itu dulu aja kok. Sabar aja kok dulu. Ini orang beheri itu sudah mengajari rupanya secara istilah kata, secara kadar tahu kita mengajari kita supaya bersedekah lawan kerabat. Bulik sangui pulang pisang Pak, pisang awak, ada pisang orang dah Bang. Makanya Pak, mun ada isi orang tuha unjuki duit, jangan duit orang tuha aja dikolom. Ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kembali mendapat undangan dari panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Rasul Muhammad SAW di Masjid Al-Barkah ya, Parit Sungai Pinang, di Dusun Sungai Pinang. Alhamdulillah hari ini insya Allah akan diisi tausiah oleh Al-Ustadz Darmawan dari Sungai Salak. Assalamualaikum Ustadz. Dan insya Allah silakan nanti ikuti vlog ini sampai selesai dan tentunya dengarkan nanti tausiah beliau secara full. Insya Allah akan kita tayangkan melalui Intan TV dan mudah-mudahan menambah syiar untuk Islam dan tentunya syiar di Desa Sungai Intan dan juga Kabupaten Indege Hilir. Jangan lupa like dan share channel Intan TV agar menambah syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. بمحمد سر العلا يا ربي صل على رسول بمحمد سر العلا والأنبياء Mari sama-sama kita dengarkan ceramah dari guru kita Al-Ustadz Darmawan
yang alhamdulillah sudah beberapa kali di Sungai Intan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang beliau sampaikan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila sabilis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil fadli wal kiram. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyyil azim. Wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para orang-orang tua kita. Syukur alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan hidup, dan semoga saja kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang sangat saya hormati, berbicara tentang masalah Isra wal Mi'raj, hari ini juga orang Parit Sungai Pinang ya, Sungai Pinang Pak, Parit Pinang, Sungai Pinang ya. Tidak ketinggalan juga orang Sungai Pinang ini mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj karena mengharapkan barakah hidup, dan mudah-mudahan kita selamat dalam keadaan dalam kubur. Apa penyebab Isra? Ini penyebab Isra. Dia satu kata, Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan di bumi, Mi'raj perjalanan naik ke atas. Jadi bila ada orang naik ke atas, itu Mi'raj. Naik nior, bahasa Banjar manjat. Maka oleh sebab itu, ketika mau diisrakan, Rasulullah ini dalam keadaan agak bersedih. Kenapa bersedih? Karena beliau baru saja ditinggal oleh istri yang sangat dicintai. Istri yang selalu memberikan motivasi, dukungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orangnya? Siti Khadijah. Ditinggal mati oleh Siti Khadijah untuk selama-lamanya. Dalam manaqib Siti Khadijah dijelaskan, Rasulullah sendiri yang mengangkat mayat beliau,
memasukkan ke liang lahat. Saking hormatnya Rasulullah terhadap istri. Nah, mun kita bini mati bini mati jakawan alhamdulillah. Ini nyambat ya. Ini nyambat. Lalu Rasulullah ini setelah ditinggal istri yang sangat tercinta, Siti Khadijah ini selalu dipuji Rasulullah. Bahkan istri-istri yang lain pun ada agak sedikit istilah kata, apa sih kelebihan Siti Khadijah? Bahasanya tuh, bahasa orang ini cemburu. Tapi kan tidak adalah rasa cemburu itu artinya kurang nyaman. Rasulullah sering menceritakan Khadijah. Di antara keistimewaan Siti Khadijah, Khadijah orang yang pertama kali dari seorang perempuan yang masuk Islam. Yang kedua, anak-anak Rasulullah itu semuanya dari Siti Khadijah, melainkan Ibrahim daripada Mariatul Kiftiyah. Banyak orang yang kada tahu lawan ngaran anak Nabi itu. Ini boleh dites. Siapa anak Nabi? Kok tahu nya. Nah. Lalu anak-anak Nabi itu beberapa orang lahir dari Siti Khadijah. Cuma si Ibrahim yang lahir daripada Mariatul Kiftiyah. Apa hebatnya Siti Khadijah ini? Bukan main. Rasulullah dikala sedih, Siti Khadijah yang menghibur Rasulullah. Dan Rasulullah juga ikut Siti Khadijah juga ikut Rasulullah ketika dibaikot. Umat Islam waktu itu dibaikot. Kelaparan, kehausan, Siti Khadijah mengikuti Rasulullah. Ini Rasulullah itu maka tegenang dengan Siti Khadijah itu. Jadi ujian nang Siti Aisyah, apa banggerangnya hebatnya kakak tuh? Ujar Rasulullah tidak bisa disebutkan kehebatan Siti Khadijah itu. Siti Khadijah itu sebelumnya sudah 2 orang mempunyai suami. Cuma oleh Rahib Bukhaira mengatakan, apabila sudah menemui wahai Khadijah tanda-tanda namanya Muhammad, ini tandanya, kau nikahi dia. Makanya ketika istilah kata Rasulullah disuruh berdagang ke Sam, ketika disuruh berdagang ke Sam, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang, ini sudah menunjukkan bersama Hujaimah dulu lelaki. Kalau Hujaimah ini begini, dia ngarannya Huzaimah. Pada ketika itu Huzaimah ini menceritakan ke Siti Khadijah, perjalanan yang pertama cepat sampai. Biasa sampainya umpan beberapa hari, ini ancap sampai. Ketika perjalanan juga unta yang tunduk dengan Rasulullah. Kada tapi wani unta tu nambah kano. Dan pada ketika perjalanan awan tu selalu mengikuti Rasulullah. Jadi Rasulullah kada kepanasan. Karena bahari payung deda. Siapa yang pernah ke Turki ada tak tatamu ini payung Rasulullah. Kalau tongkat Rasulullah ada, rambut Rasulullah ada, terompah Rasulullah ada. Ada kabisi peterompah Rasulullah pian. Tidak ada, tak ada, ini gambar terompah Rasulullah. Ya. Gambar terompah Rasulullah. Saya ada dikirimi oleh Syekh Taha dari Kalimantan, terompah Rasulullah itu. Nah, ditulis. Disimpan di rumah. Mun ubat-ubat agak anak tuh panas, dia hendakan aja gitu. Nah, mau anak tuh panas, karena dia hendak di dadanya, insya Allah.
Mun awak nang panas Pak Ustaz, minum paracetamol. Nah, itu ada terompahnya Rasulullah itu, Pak. Nah, saya ngarani kata kau bawakan, Pak. Ingat juga kau bawakan tadi. Kan ingat nak menceramahkan ini, Pak. Nah, bagus tuh digantung di rumah, Pak. Digantung di rumah. Nah, digantung di rumah. Digantung lah, terompahnya Rasulullah. Itu karena ada rajahnya di situ. Nah, rajahnya. Yang maulah rajah itu Imam Syahawi. Mantap. Bahkan ada lagi orang maulah pintu rumah itu dibikin kayak terompah Rasulullah. Tapi kada dapat 1 juta. Ini kisah payung tadilah. Peninggalan Rasulullah itu banyak di negara Turki. Sampai sejadah surban Rasulullah yang hijau itu pun juga ada di Turki. Maka kita kalau bisa mungkin ada keturunan habaib, jangan nak memakai surban hijau. Ini belum tapi alim sudah surban hijau. Ada surban hijau yang hijau, ada yang biasa dipakai oleh nang Tuan Guru Ijai kan memakai yang hijau itu kan. Ada apa Tuan Guru Ijai memakai? Ini habaib, ini habaib. Nah, karena saya ingat waktu sekolah, surban hijau itu juga dipakai oleh ayahanda Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Jahidin, aku nih memakai ini rasa kurang nyaman. Kayak apa alimnya Hidin dah? Merasa kurang nyaman Jahidin memakai nang kayak kurang pantas. Jadi Hidin telepon guru ulun, disuruh ditelepon guru ulun itu, adakah dalil Jahidin tentang memakai surban hijau ini? Padahal ayah itu lebih dekat kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Silsilahnya tidak jauh. Syihabuddin, beliau itu Syekh Abdul Wahab bin Datuk Ismail Negara. Datuk Ismail Negara itu kepada Tahir, kalau tidak salah, Tahir kepada Syihabuddin, tak ada jauh lagi, sampai kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu Al-Idrus. Al-Idrus. Keturunan dari Mindanao. Jalurnya ke Mindanao, sampai ke Rasulullah. Saya Said Usman Mindanao, kalau lupa saya itu tentang jalurnya itu. Jalurnya ke Rasulullah itu. Marganya Al-Idrus. Cuma beliau kadang memakai Al-Idrus karena orang Banjar dipakai Al-Banjari. Awak hendak memakai Al-Banjari, tapi lahir di Sungai Pinang. Kada suah pulang bulik ke Banjar. Jangan dipakai. Sungai Pinang saja. Al-Banjari ini kada kegempangan, pianah. Kada kegempangan. Syekh Muhammad Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Wajar Hidin lahir di Banjar. Awak lahir Sungai Salak. Apa nama? Anda juga memakai Al-Banjari. Jadi lahirnya di Banjar, ayuhah. Karena lahirnya di Banjar, diam di sini. Kita lahir Pulau Palas. Pulau Palasi. Itu sesuai. Nah, lalu setelah tadi itu memakai tadi itu dibuka, kalau tidak salah saya ingat kitabnya, kalau ada Kifayatul Ahyar, apakah dibaca oleh guru tuh, ditelepon ke ayah tuh. Ya, yang boleh memakai surban hijau itu hanya keturunan Rasulullah, para habaib. Apa jawab ayah itu? Dengan tegas beliau menjawab begini. Monka itu Jahidin, aku kada memakai lagi surban hijau nek. Kulipata lagi kusimpan nahan. Ini aku ini memedahkan narah. Memedahkan narah. Jadi jangan hendak memakai surban hijau itu Pak. Talain sedikit kita.
Wah aja kan dan ini aku bisa sorban hijau tuh. Tapi mau coklat, ayo hat. Tuh mau coklat tuh kurang lebih lawang itu kan. Itu kurang lebih 1 Milo kan. Nah, so tengok balah. Itu tuh ini kisahnya itu. Setelah itu ayah tuh kada suah lagi memakai sorban hijau. Kadang sorban putih, sorban hirang din pakai. Kada suah lagi din memakai sorban hijau itu. Bahasa Idin kulipat aja sorban hijau nih kada wani lagi aku. Padahal Hidin tuh nang apa jalurnya sampai ke si Mamat Arsad. Abah Hidin tuh berdua banding lawan Tuan Guru Mukni. Tuan Guru Mukni itu anaknya Abdul Salam dengan Muhammad Bahid. Tuan Guru Bahid dan Abdul Salam. Berebay. Mungkin ada suah juga ke berebay belum. Nah, anak Tuan Guru Haji Ismail tuh, dia banyak bisa anak. Rata-rata anaknya alim-alim semuanya. Rata-rata alim-alim semuanya. Nah, itu kisah tadi itu pala sorban hijau. Kisah sorban hijau. Sorban hijau hirang Pak Ustaz. Ada apa-apa gitu. Apa pakai Cuman jangan sorban hijau tadi itu, munnya ada keturunan habaib, yuha. Ini kenapa Pak? Untuk membedakan antara keturunan Rasulullah dengan kita yang kada keturunan Rasulullah. Kita ini paham apa? Hendak tahu. Sampai ke detuk saja naran kita hendak tahu. Mbah detuk itu udah tahu lagi kita. Bujur pada Pak. Perang Banjar ini kebanyakan sampai detuk naran tahu. Kau nak siapa? Ini. Detukmu siapa? Ini. Nang atasnya lagi penyangarannya. Udah tahu lagi kita. Mbah ke detuk. Moyangmu siapa? Nggak tahu lagi kita. Apanya di atas moyang lagi? Tahu lagi kita lah. Nah, orang itu berderet, nah sampai anak si anu, 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 sampai ke Rasulullah. Kalau yang keturunan dari istilah kata Rasulullah itu banyak keturunannya dari Zainal Abidin. Sayyidina Husain punya anak, keturunannya Zainal Abidin. Dan Zainal Abidin ini pecah banyak tuh. Kalau dari Sayyidina Hasan, itu jarang di Indonesia nih. Ada, cuma di Tambilahan ada yang dari Sayyidina Hasan. Al-Khairid Al-Hasani. Al-Qudsi Al-Hasani. Orang ada pakai Al-Hasani. Berarti ini keturunan Sayyidina Hasan. Ya. Siapa lagi? Sesaman Al-Madani Al-Hasani. Itu keturunan Sayyidina Hasan. Said Maliki Al-Hasani. Itu dari keturunan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini Pak, dari pusat ke atas nih sama Rasulullah. Tampan. Sayyidina Husain juga banyak punya keturunan. Banyak lari ke Indonesia. Di mana? Di Indonesia. Banyaknya ke Sungai Musi dulu. Ialah di Palembang. Oh, mak Pak ke Palembang tuh semuanya marga ada di situ. Jadi yang paling banyak nang istilah kata habaib Yaman kedua. Di dunia ini Yaman kedua Palembang tak. Yang paling banyak habaib. Maka kemarin ulun pernah ziarah ke situ. Oh, maka banyak. Kada mau nya bergabung kuburan itu lawan kita orang biasa nih. Nya tetap sakumpulan nya. Andai nggak ada umpat awak, wah ada dekat turunan. Nah, sekelompok. Andai kata tergabung pun dengan dengan masyarakat di garis. Ini punya tanah seorang. Yang Al-Asgab saja di pinggir Sungai Musi itu 10 menit bermobil. Nah, hati PLN ya? PLN kah? Oh, di Shell. Ayo, kada makanya ini dulu kita. Itu 10 menit saja mengelilingi pakai mobil laju. Kada habis. Itu nang Al-Asgab nara suko. Belum Al-Kaf. Belum Al-Habsi. Oh, maka banyak, Pak. Umurannya rata. Seluruhnya para habaib. Bahkan ini Pak lah. Ada habaib yang sangat artinya dituakan.
itulah Pak lah masih mengajar di alam gaib sana masih. Karena orang Kalimantan itu Ujahidin datangi Pang, aku nih ke Palembang. Siapa ngaran Habibnya? Habib Hussein. Paling datangi orang kanang Kalimantan dan datangi. Di mana kuburan Habib nang apa? Rumah Habib Hussein dah. Jurang Habib Hussein. Ini. Jurang lawas dah tahun 92 tadi meninggal dah. Tahun 92. Kada aja hanya minggu tadi datang ke Kalimantan. Orang Banjar, injak kada aja orang Banjar. Hanya minggu tadi ke Kalimantan. Jurang mau kada percaya, bawa orang kuburannya. Sekali dibawa ke kuburan itu, Pak. Dibawa ke kuburan itu, langsung Jahidin jangan jirah ke sini dulu. Supan aku Jahidin. Kenapa? Karena di intang sini ada kuburan yang paling guru Hidin. Hidin ini masih belajar di alam gaib. Di alam istilah kata barzah itu masih belajar lawan Hidin nanoneh. Nah, ada keturunan habaib yang ketujuh itu di intang kontainer di pinggir singa musi. Sini kontainer, sini kontainer. Di tengahan kuburan. Lalu kuburan itu hendak dibongkar karena hendak mengambil tanahnya. Dede nang wani pa orang Palembang mungkar Pak. Ada juga nang indah hendak wani hendak membongkar toh. Ketika wani hendak membongkar, apa yang terjadi Pak? Ketika beparak ke kuburan hendak dibongkar, kelihatan orangnya duduk. Orangnya duduk. Maka satu orang pun dari wani hendak bongkar lagi. Ada juga nang pendewani pulang hendak membongkar. Ternyata orangnya, betasbih. Apa hendak membongkar orangnya betasbih kelihatan. Ada nang istilah kata nang hendak wani membongkar pulang. Orangnya sembahyang di dalam. Di kuburan sembahyang. Setelah itulah pulang pemerintah mengatakan, ini dijadikanlah cagar budaya. Ada dewani lagi membongkar. Jadi Uja Habib Novel memadahkan lawan ulon, Pak Ustadz, ini ada keturunan datuk kami ingin kada tahu ngarannya Pak Ustadz. Karena ada tulisannya. Cuma ada datuk kami berkubur sini, keturunan yang ketujuh dari Rasulullah. Ketujuh dari Rasulullah. Kan kada jauh. Nabi, Sayyidina Hussein, Sayyidina Hussein, Zainal Abidin, kada jauh yang ketujuh sampai ke Rasulullah. Han berkubur di Palembang. Maka oleh sebab itulah Pak lah. Ini kisah tadi, kisah surban. Itu sebabnya tadi Rasulullah itu diisrakan karena beliau dalam keadaan agak sedih sedikit. Dua bukan benar sedih, cuma agak sedih. Sebab ditinggalkan oleh istri. Nah, ketika diisra dan dimi'rajkan, sebelum diisra dimi'rajkan Rasulullah itu dibersihkan dulu, dibedah. Siu, canggih pembedahannya Pak. Siu, itulah bunyinya, di antara bunyinya kan. Tap, tebelah. Ketika tebelah, diambillah hati Rasulullah, dicuci hati Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah itu kotor, kada. Ini untuk taukid, untuk membersihkan. Setelah dibersihkan dengan air jam-jam, setelah itu ditaruhkan, dimasukkanlah yang pertama iman. Bukan berarti Rasulullah itu kada beriman. Ini hendak taukidnya aja, mencontohkan lawan kita. Supaya kita ini hidup beriman. Hidup beriman, mati beriman. Supaya hidup kita ini selamat kalau kita ini beriman. Kita sekarang Islam ini sudah istilah kata semakin kurang kepercayaan kita ini semakin kurang karena kebanyakan nama ngacau. Apa nama ngacau kita? Yang mengacau kita adalah orang Islam sendiri. Kelompok apa? Kelompok Wahabi. Nah, mengacau kita.
banyak ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah bahkan memadahkan kita ini padahkannya kafir. Usarik benar sudah. Sekali betul ku ceramahkan hilang sandal bulik. Ada apa-apalah tuh resiko lah kan. Resiko. Nabi pakai silah kata nang parang lagi dihadapi. Dalam hatiku sandal kan ada apa-apa nukara sandal isok pulang. Ada kadang-kadang orang kita ini memancing maulah sehingga kita disambati bid'ah. Menyambati akhirnya kita disambatinya bid'ah nih. Makanya kita nih kadang-kadang ini Pak kita hati-hati. Nah, kita umat Islam nih diperitili terus sedikit-sedikit. Nah, maka tapi kita insya Allah sajalah kalau kita berpegang terus kepada ajaran agama, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Itu tadi dalam perjalanan Rasulullah. Tadi kita kisah dibasuh ya, dimasukkan iman. Mbah dimasukkan iman, dimasukkan ilmu. Mbah dimasukkan ilmu, dimasukkan hikmah. Selesai, siu. Tertutup, siu. Tidak belum dokter sanggup, siu. Jika ada model kayak yang itu berdarah kada apa kada, siu. Silahkan nak bangkot kada apa-apa lagi misalnya. Misalnya orangnya yang mbah operasi itu kan nak bangkot karena 6 bulan kada boleh begawi. Setelah itu Rasulullah disiapkan. Anda tulak. Apa kendaraannya? Burak. Saya akan menceritakan buraknya diambil di surga ini. Burak itu pulang hebatnya burak itu apabila bukit itu di atas, di hadapan, betis panjang, betis belakang panjang. Jadi Rasulullah itu duduk rata, terus nyamannya kan ini. Lain kayak Honda kita. Tapi ada juga hikmahnya kan. Kalau kita nih di jalan nyaman terus Pak, kada merasai jalan buruk. Ya. Ada apa-apa di ini hill ini rata jalan. Rata nang Tapi ya kasihan lah Pak lah, kasihan lah kada ingkat lah karena kita diatur untuk membangunnya itu diatur. Tidak apa-apa. Di ini tuh kalau di ini hill ini rata. Rata jalan buruk. Apalagi mun kayak daerah Belentak tuh. Oh my. Honda tuh berputarah, jalan kada. Aku pun sini kada apa-apa, tersenyum-senyum maka bal sini saya. Jalan belubak alih jalannya seceh lekun hamtiku, ngapa bang ini nek? Kada apa-apa ini belum. Itu nang sudah baulai, baulai. Berjalan kada, ini namanya Pak. Maju ngalih, mundur ngalih. Ini kacau nih dah. Nah. Tapi ini cukup mantap Pak Sungai Intan nih Pak. Dulu aku ingat jalan ini belum besamen lagi. Terkejut aku tadi besamen. Kayak gini aja kok sayur lah. Makanya aku dulu ke Sungai Nibong. Kau nak merasai jalan ke Sungai Nibong? Jangan usah aja. Cah lemah hatiku. Tinggi-tinggi jahanunya. Jembatannya tinggi-tinggi. Jeko. Gampang aja mau tinggi masih mau kawan dinaikin di orang naik niku kenapa karena naik juga. Itu hebatnya tadi burak. Bila di atas bukit, di hadapan bukit, nang belakang mau panjang. Betis. Bila turun bukit, nang hadapan mau panjang. Lerap tak lalu. Nya rupanya mobil kayak itu juga Pak. Kelas-kelas mobil tuh sudah tak naik nang mobil nang di bupati toh. Soalnya naik mobil bupati nyepeh aja kada kawawak. Wajar di inhale ini harus bagus mobil karena kita terlalu jauh lawan kabupaten provinsi itu jauh benar. Sawat mobil Pak katakop kayak L300 toh sampai ke Pekanbaru tingkat rapat lagi teguring dulu. Wajar Jepang nah tuh. Sip. Nah, kada bunyi. Rupanya makin mahal tadi makin nyaman karena lubak kada apa-apa. Ini makin nang murah tadi karena lubak blubak. Rupanya kayak itu, rupanya mobil mahal kuni kada tahu sagak kosal berjalan. Nah, rupanya makin mahal tadi makin nyaman.
Nah, itu hebatnya burak nih tadi itulah. Nah, hebat. Bila nang turun, berarti hadapan berpanjang. Dia belum mobil kita, mobil kita bila kena nang turun, pakai ini awak tu nah. Bila naik, pakai ini awak. Nah, setelah itu Rasulullah di perjalanan banyak melihat macam-macam. Ada Rasulullah melihat pagi nanam patang manen dah. Dulu dia pang sawit kan, ini contohkan sawit aja kan. Karena sawit yang paling mahal ini. Enggak itu saya aja cari bibit sawit. Mahal loh ini bibit sawit. Ku banyak kalau tanam di depan rumah dah. Kada apa-apa, nior pun kada apa-apa juga lah. Jangan ada yang nior nano tuh ditabang. Ini ada juga nior sawit mahal, tabang nior. Ada pasar ada yang kayak gitu. Sekalinya nior pulang nang istilah kata nang mahal, sawit pulang tabang. Bila dapat buahnya. Imam Suyuti memadahkan orang bersedekah itu ada 5 tingkatan. 5 tingkatannya. Yang bersedekah tadi itu 5 tingkatannya. Maka dilihat bersedekah tadi itu. Muhammad nang kenal sana, tunggu dah kon ceritakan. Tingkatan yang pertama, kalau bersedekah kepada orang sehat nih, bersedekah kepada orang, itu Allah cuma lipat gandakan 10 kali lipat. Nah, kayak kita nih sehat-sehat lah, sedekah nah. Sedekah duit kan, nang apakah bersedekah, itu cuma 10 kali lipat. Digendingnya pulang nang buta tadi tah. Benyanyi nang buta tadi tah. Lagunya tuh kadang-kadang diintang orang yang salah kata nang ano toh, diintang orang nang menjual bawang terlalu mahal. Ya kada melihat. Nang membawa nih maunya memadahkan. Jangan lagu terlalu mahal tadi toh. Orang nang bawang tadi sarik tangkas menunjukin cabutnya duit sana aja. Karena nyambat terlalu mahal bang tadi. Ya di sana ada loh lagunya itu nang terlalu mahal hendak ku bayar. Wah. Sangkanya ustadnya kada harat lah kau nyanyi. Ada suahna di hiau orang belum. Jika dia oke, kami panggil Ustaz Darmawan untuk membawakan sebuah lagu. Coba hiau. Sangkanya lo kok kada hafal lagu dangdut aja. Jangankan lagu dangdut, lagu selorok Malaysia aja hafal. Ada lagu-lagu Beheri itu karena lepaskanlah genggaman tanganmu. Aku nang Tuhan ketujuh kadang-kadang. Ujian nang Tuhan ini bernyanyi di masjid. Yang orang bernyanyi di masjid dianukan dibahas hidin. Nang bernyanyi di pentas tuh nang sambil kain itu kan dibahas ulang. Hidin nyaman melihat. Itulah tuh Pak lah. Manusia nih kalaunya sudah berkualitas memang lain Pak. Padahal lagunya dibawakan sama nang istilah kata nang pengamen tadi dibawanya. Pengamen tadi lagu nang itu aja. Nang istilah Rumah Irama bawa. Rumah Irama dibayar orang berpuluh juta. Nang ini tadi tuh suaranya sama warna Rumah Irama. Tapi bayar orang berapa? 1.000 rupiah juga bang. Nah, ini kualitas manusia Pak. Maka manusia ini sudah berberkah. Makanya orang alim ini jangan sampai kalah lawan burung. Kenapa Ustaz? Burung walet aja liurnya. Laku. Kalau burung murah itu suaranya, orang alim jangan takut, jangan kalah lawan burung. Makanya liur orang alim itu juga mahal harganya. Minta banyu guru aja. Lu dah ya. Aduh, ini orang alim, liurnya kada berharga belum. Nih kalah lawan burung mas ya. Ya kadang-kadang kan orang bisa datang nak meminta banyu, minta barakah, minta banyu penarang.
Nah, jadi apa aja ini kami dari Tembilihan Pak Ustadz. Ya apa? Aku benajar mun aku sihat nukarkan mimbar. Ini aku bertakon berapa harga mimbar tuh Pak Jeko? Tadi kami nanya Tembilihan 15 juta aja. Sangka aku tadi dapat 1,5 juta Pak. Jangan tak benajar nukar mimbar. Bagus benajar nukar lambu. Nukar lambu berapa? Ini ulahan beri lah nak. Mantap ada. Ya diam kayak ini jadi diam. Rupanya nak mimbar 15 juta aja Pak. Jeko jangan benajar nak mimbar. Aku medahkan rah. Kalau kau melihat mimbar nang ini lawas benar sudah ya. Kena belajar hanukar mimbar 15 juta sebaris kabun. Jati mungkin ya. Udah tahu juga aku anunya toh. Di Tembilihan jauh sebelum bertakut. Belum kami beli lagi Pak. Kami nanya-nanya dulu ya. Ayo haji kok. Karena benajar Pak. Sudah sehat dah kawan nanaman udah. Nanam sawit 3 kayu udah. Naik ke atas kawan ada jinya. Cuman nang bini ada medahkan. Nang itu belum hidup setah. Padahal kan bilang bini. Jeko Pak kalau kena kayak gini memang kayak yang itu dulu Jeko. Sabar aja kok dulu. Hanya sabutul lah aku magibanyo. Barang bauciannya tak terserah aku apa. Rasku tiras kau hendak waras aku nak beras tuh ku tiap. Nah. Ampe-ampe je ku kada-kada. Memberi kepada orang yang kedua, tingkatan yang kedua, apabila memberi kepada orang yang buta, ini orang buta, yang kebanyakan orang buta itu kan, memberi kepada orang yang buta, itu cuma dilipat gandakan Allah 90 kali lipat. Yang ketiga, siapa orang yang memberi kepada kerabat yang tertimpa musibah, itu Allah akan lipat gandakan 900 kali lipat. Jadi nesenak anak kemanakan Pak bagi makanya orang beheri itu kadang-kadang inilah hebatnya orang beheri. Bila bebuhan datang anak kemanakan kah datang, jangan bulik hulu kawan aja. Makan hulu bulik. Makan hanya mbah bulik. Lu nangkapkan nah hidin kahayam. Beheri dia depan orang menjual hayam. Beda orang menjual hayam potong. Hayam putih orang kada menjual. Nah, nangkapkan hayam, sembelihkan hayam dulu. Ini orang beheri itu sudah mengajari rupanya. Secara istilah kata, secara kadar tahu kita mengajari kita supaya bersedekah lawan kerabat. Bulik sangui pulang pisang. Pisang Pak, pisang awak. Ada pisang orang dah Bang. Pisang awak nih. Sangui pisang. Nah, ini orang nak. Nah, jangan kena hagan mamakmun lah. Ini pisang hagan mamakmu. Ini pisang barengan Jihdin belum masak lagi. Pisang awak nih esok masakan kawadi ulah limpeng. Beri limpeng cakodok. Sanunuhan limpeng cakodok tuh paling harat, paling kulak. Kulak pisang. Tapi nyaman aja ulahan orang beheri itu. Kulak tuh. Wah ini kekanakan ulahkan limpeng. Tanya nih mak aja. Bujur kada Pak. Hampir kekanakan kita kada tahu lawan limpeng lagi Pak. Kalau lawan burgernya tahu. Hayam Kentucky-nya tahu. Tapi kalau limpeng, awak beheri paling harat makan limpeng itulah sudah. Paling limpeng, nah, makan limpeng itu indah hangit-hangit sedikit. Saat depan, dah hangit sedikit tuh nah, terasa hangitnya itu. Itu tuh nak aromanya yang kada boleh tahan itu. Orang beheri mau lah pakai apa toh? Pakai daun. Ini pulang nih. Kan weh ini kada suah makan limpeng. Anak tulak sakulah itu tuh engkau ada soto, sate, engkau ada nasi kuning. Untung nasi kabuli orang ada menjual. Bangsa nasi kabuli ada orang menjual, mau nasi kabuli salah Pak. Nasi kabuli itu mahal Pak. Kan ada beberapa kanang nasi kuning, nasi kabuli itu lawan kambing. Soalnya makan nasi kabuli Pak. Makasiannya. Nasi kabuli. Nya ada nasi kabuli, ada nasi biryani. Ya. Lain nasi samena lain.
lain. Nya nasi kabuli itu memang pakai minyak samen maulahnya. Nang istilah kata anunya susu. Susu dengkau. Muka dia tuh asli susu kambing. Kalau orang Arab tuh pakai susu kambing asli. Wah, nyaman bahi. Aduh, Ustadz ini muah. Dia ada jual di Pulau Palas, gini ada orang menjual nasi kabuli. Ada lah tulisannya. Nasi kabuli. Ada kan? Nah, ada nasi kuning. Hebat juga orang kita nih udah mau nasi hijau. Kenapa? Karena ia memandang kepada nang keluar kuning. Jadi kada mencat lagi. Jam-jam berapa dah? Santai jorok leh. Tepat jam 11 pampe. Hidup rupanya. Nya bisa jo mati zaman. Nah. Tingkatan yang keempat, siapa orang bersedekah lawan kedua orang tua? Ya, bersedekah kepada kedua orang tua, maka Allah akan lipat gandakan. Berapa Allah akan lipat gandakan? 9.000 kali lipat. Makanya Pak, mun ada diisi orang tua, unjuki duit. Jangan duit orang tua aja dikolom. Ini kadang-kadang hendak tulak ke sini pasarnya hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad. Bila hari Ahad, datang ke rumah tua. Oh, mak. Hiden. Makan jangan hiden. Dia nak makan. Makan sama. Udah makan tadi. Dia hiden kada lawasnya. Hiden tahu lawan anak tuh dah. Dia datang tuh kada lain tak? Ada kah duit mak aja. Hidin ini karena orang tua ini kada mau berdusta lawan anak. Nah anak bisa berdusta lawan orang tua. Bujur kada Pak? Orang tua kada mau berdusta lawan anak. Ada kah duit mak? Ada aja Hidin. Ada tahu ada anak calon diinjam dah. Kawa kama anu lo mak injam itu lo. Hidin nah meri aja langsung. Jadi nang dulu aja kada tabayari. Baik hidin bagi langsung. Nah jahidin bagi langsung nah jahidin nah gantulak ke pasar kau. Kan orang tua lawan anak. Mun anak lawan orang tua. Oh mak kasihan jahidin. Nah, 10 anak orang tua sanggup memberi makan. Bujur kada Pak? Meskipun makannya istilah kata kada cukup gizi. Dulu mana cukup gizi napa limping ha. Mari kita nih kasihan, Mbak. Aku bukan aku nyambut orang. Gini kita nih. Dahulu jarang makan hintalo. Hintalo tuh Pak bagaimana? Nak mau makan hintalo. Hintalo dia berjual orang. Paksa nunggu hina hayam behintalo. Nya ada hayam tuh nang pembanyakan hintalo. Anaknya sedikit. Ini yang ini jangan depanakan you he. Ambil hintalonya diambil han. Hintalo tuh Pang dibelah orang tua tuh set belah 4. Mbah belah nang belah 2, set belah hidin pulang. Seperempat juga Pang. Anda ke hidin sambal makan jadi goncang awak makan. Anda ke sambal sian kita beherilah. Wah ini maka begizi kekanakan makanan. Tapi dahulu tuh pintar-pintar. Sekolahan bila nak dipaksin keluaran jalan legend. Jalan longkang bukan. Anu dikatop, anu dah guru dah. Lawang anak katop guru. Kekanakan beri genal pas sekolah. Tajun jalan longkang boleh. Nyeberi ada suntik cacar sekolah. Dan bujur kepala. Ada suntik cacar. Gair pakana suntik cacar tuh bah. Ngeri juga sini disuntik nah. Nya ada nang bahari lagi bebelah. Bahari lagi bebah. Bujur kepala. Dibolah sini nih. Hei. Nah menggeri-ngerinya tuh Pak orang-orang. Oh suntik cacar kanakannya bahaya aja. Dibelah sini. Apa kedawan? Padahal kan dibelah lagi pakai suntik nah. Apa kada turun jalan nang lelongkang buka. Sibuk bagur jangan pulang. Tidak apa-apa. Apa kada apa-apa.
Ya kawan, daripada kita sakit bahu bulik. 2 hari kada sekolah. Ngapa kada sekolah 2 hari? Ini guru jadi sama hukum. Nah, orang beri bakal aja. Tolak sekolah, matan tolak sekolah, mana tolak sekolah? Ngapa? Ini tahu, orang kenal sudah. Tamat SD kawinan. Nah, makanya tuh Pak lah. Makanya bersedekah, mun ada kuitan sedekahi. Jangan takutan lawan bini. Kadang bebinian ini bisa juga, kadang-kadang lelaki anak bersedekah. Kurang aja, mamanya diunjuki, mamaku kada. Kadang-kadang laki hendak mau unjuki duit kuitannya, nah hendak mau unjuki duit kuitannya, wajar saja inya nang bercari. Dengarkan babinnya nah. Kasihan kadang-kadang laki hendak mau unjuki, nah mak simpani lah kas. Hidin ambil andak tentang sini. Kurang beheri mandak duit tentang sini nah. Nah dalam sini 20 kali maling berpikir kayak apa hendak ambil nang situ. Tang sini mandak duit, jarang hilang duit. Apa nak memikirkan jam maling bepem ambil nasi itu. Ambil tarai, tak kacak, au diden ha. Sian kadang-kadang orang tua kita tahu. Maka orang tua kita tuh sudah dibagi duit oleh anak dengan hati hidin itu, meskipun mulut hidin kada berucap, tapi hidin berucap, mudahan anakku ini berberkat. Bujur kada Pak. Anak kita bagi duit Pak, hati, mulut kita kada bepandir dah, tapi hati kita nang bepandir. Mudahan anakku ini berberkat sehat, anakku ini. 900 kali lipat Pak, Allah gandakan bagi orang tua. Maka mau hendak berberkat, mau ada masih bisi orang tua, unjuki duit. Bila datang, unjuki duit. Ini kadang-kadang bila datang orang tua, ini kada lain nek. Padahal orang tua tuh hendak melihat cucu nah ya. Ini kadang-kadang nah, mentuha datang kadang-kadang nah, kadang-kadang. Kita ini bisa Pak kadang mentuha awak datang, lu baik kabisirnya. Berat sebelah ini kadang-kadang. Kementuha baik, karena takutan lawan bini. Aku padahkanku bini kau sawat kau wani-wani kan aku kayang itu aja kau selamat berpisah, selamat. Umpang. Kadang bebinian bisa juga kadang-kadang. Kadang bebinian ini tawan nih bang pada lelakian sedikit. Lelakian ini kan sabar kadang sarkian nang bini, begawi aja bini. Yo, laki. Sabar. Sawat aku nanti gegeretak kayang itu oleh biniku. Sungguh aja aku ni kada gagah aja kok sih. Tapi banyak aja orang nah hendak aku masih. Makanya lah palah bagi kuitan duit. Mun pian hendak berberkat insyaallah bagi kuitan duit. Nyaman pian mencari karena insyaallah aja nyaman pian mencari. Nior aja belebat kena tak. Kenapa 2 kuitan toh? 7 orang wali berkumpul berdoa masih manang kuitan berdoa. Menang meninggal Pang Ustadz sudah. Menang meninggal. Datangi kuburnya. Mungkada itu istilah kata tiap menang tahun itu atau tiap menang tengah sebulan sekali itu kirimilah doa lawan orang tua. Kirimi doa. Kita ini Pak anak yatim piatu Bang sudah. Maka kemarin waktu 10 Muharram itu siapa yang anak yatim piatu? Jangan ada yang pemimpin yang membawa acarakan. Jaku saya Bu. Kan dederan Bang. Mama meninggal, abah meninggal sudah jadi yatim piatu. Nah itu tadi bersedekah lawan orang tua. Yang kelima. Jangan jangan nang kelima ini pian aku mau kada mau paksa medahkan. Jangan pulang Ustaz nih memancing-mancing neh. Pedahkan makada? Pedahkan. Yang kelima bersedekah lawan orang alim nang paling besar. Jangan curiga aku jangan. Kada kitabnya Imam Suyuti memadahkan. Siapa orang bersedekah dengan orang alim, itu 900.000
kali lipat Allah gandakan. 900.000 kali lipat Allah gandakan. Makanya mun ada si guru-guru, istilah kata guru-guru kita tuh bagi apa? Jangan pulang nih bekas guru kurang, ambil guru Oh, makasiannya Pak Guruan. Nah, akan aku medahkan kemarin sudah aku jago bicara mah nih kadang cari duit dah Bang. Kan medahkan kok kemarin di anus itu kan. Apanya aku sibuk-sibuk aja kok. Aku kan ada sibuk-sibuk Pak. Perusahaan jalan terus. Medahkan kemarin, bukan aku nih silakan entah hadus bin nikmat aja Pak. Itu makanya istilah kata, jago setengah bulan kadang sawitku tuh 4 ton, kadang 5 ton. Kali seorang aja. Kali 2,5 aja berapa? Dah 5 kali 5. Setengah bulan. Kadang-kadang ada 7 juta setengah bulan. Kadang bisa 8 juta. Ini trip nih kada laos gimana pulang nih. Kan? Maka aku bicara mah nih bagi orang kah? Kada kah kau bedahkan kemarin tuh. Tapi bagus dibagi daripada kada. Nah, itu Bang Pak tingkatan bersedekah tadi toh. Pilih aja lagi pian nang menah nang banyak. Tapi mendapat istilah kata nang banyak tadi itu tingkatannya. Imam Suyuti memadahkan di dalam kitab Khumusiyah. Hanya hasiahnya ada Khumusiyahnya lagi. Nang kenal lagi kitabnya pada nang hasiah. Ini kitabnya istilah kata 4 jilid. Kayak kitab I'anah tuh Fathul Mu'in anunya ya. Nang Fathul Mu'in pangkalnya dulu. Betul. Sarahnya ada Khumusiyahnya lagi. Oh, itu pulang nang tabal lagi. Nah, itu tingkatan bersedekah. Makanya ini dalam perjalanan tadi. Ini perjalanan istilah kata, perjalanan Isra Mi'raj itu contoh nang pertama tadi itu. Nah, jam berapa dah? Cek lagi. Betul kampih lagi. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, intisarinya adalah sembahyang. Sembahyang itu ada nang wajib, ada nang sunat. Mana banyak nang sembahyang nang wajib, pada nang sembahyang sunat? Banyak sembahyang nang sunat. Yang sunat ini banyak, ada sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud ini dulu asalnya sebelum sembahyang 5 waktu ini wajib. Sebelum sembahyang 5 waktu, setelah sembahyang 5 waktu ini kada lagi wajib. Itu dijadikan sunat. Karena ayatnya itu sudah dinasah dan dimansuh. Di Al-Quran memang ada ayatnya ya, tapi sudah dinasah dan mansuh. Ada sembahyang hari raya. Maka mun hari raya kada muat masjid, kada muat surau. Sampai ke lapang-lapangan ada ya. Orang yang istilah kata nang sembahyang. Maka oleh sebab itulah, Pak, ketika sembahyang hari raya, komandan iblis tuh terduduk di belakang mimbar. Nah, terduduk. Kenapa maka terduduk? Karena melihat kebanyakan orang nang sembahyang. Bahkan Jahidin semalam tuh ada kawan kok tuh Jahidin. Mana ada nang itu saya bigi debat puasa Jahidin. Tulak juga sembah, duduk pulang di sap hadapan. Tunduk habisinnya. Senangin nangis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, apa yang Raja Iblis medahkan itu mana ada debat puasa sampai bigi kita. Tapi pas semuanya datang sembahyang, berbaju putih, bersungkup putih. Juga tangis dua istilah kata dengarkan orang nang bertakbir tadi tuh. Nah. Jadi jebosnya aku merasa indah murong ini kenapa? Melihat kadang-kadang lagi ku tahan dan kadapat lagi ku rayu-rayu dan kadapat ku lagi ku goda. Semuanya datang sembahyang. Datangan nak buah iblis tuh. Napa bos? Inilah jebosnya. Lihat atau lihat panuh. Masjid surau apa panuh. Padahal kawan-kawan kita semalam banyak. Hari ini kadang-kadang lagi kita goda. Tuh lihatnya sembahyangan sudah.
Itulah rupanya rajanya iblis, bos iblis tadi rupanya mengadakan apa? Mengadakan rapat pleno. Rapat secara terbatas untuk mengatasi apa? Kalau bahasa ini untuk mengatasi COVID. Ini umpama aja lah tuh kisahnya kan. Setelah rapat, bagaimana? Ojek komandan iblis tadi toh. Sekarang kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Biarkan saja dia sembahyang. Jangan kita goda-goda. Dan kita juga akan menggoda dia nanti ketika zuhur. Pulang daripada sembahyang ini, kita goda dia untuk makanan-makanan yang istilah kata lezat-lezat. Makanya kita apa? Kadang-kadang kita pikir lagi makanan. Ada yang makan daging. Ada pulang yang makan tapai. Makan daging, makan tapai. Minum pulang 6 songkis. Minum kan? Ada terasa johor tohok kaum memahiau. Ada di tengah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sian kaum. Aku paham memikirkan juga nih, kan ada pulang himbauan daripada Menteri Agama nih. Sawar kaum nangka yang itu, mikrofon pulang disetel. Kayak apa kira bunyinya, kayak apa? Ya jelas tak ada bangun apa, tapi sudah ada Allahu Akbar. Aku yakin di rumah, lah kita kajut. Nah ini makanya lah. Nah, istilah kata tadi toh, rayu dia supaya makan makanan yang nyaman-nyaman. Makanya apa? Kita makan yang nyaman-nyaman, kada sadar lagi. Johor, kada sawa sembahyang, johor lagi. Kenapa? Mencret. Kita makan tapai. Kita makan daging. Kita minum Sprite. Makan kacang pulang. Suai. Tengah hari, pring. Nah, itu nang sembahyang hari raya. Ada lagi sembahyang gerhana. Tapi sembahyang gempa ada. Anyar ini kan terjadi gempa hari Jumat pulang toh. Aku asal ngeri-ngeri juga. Aku orang duduk kayak ini di rumah. Jaku nggak paneh. Melihat rupanya gempa. Berasa dari sini Pak? Berasa deh. Udahan jangan apa-apa kita Pak. Nah, ada sembahyang gerhana bulan, ada sembahyang gerhana matahari. Ada pulang sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan ini dulu ketika 2017 akhir menghadap ke 2018 itu istilah kata atau 2018 menghadap ke 2019 kalau saya lupa tahunnya. Yang kemarau begitu dahsyatnya Pak, sampai-sampai kebun kita banyak nang terbakar. Ya kada. Sibuk kita memajahi api. Habis rapukan-rapukan. Ada juga, alhamdulillah, kawan rapukan habis, kada lagi tanam jagung darah lagi. Ada juga nak kayang itu, nak majahi maka am. Aku latop beti sebab untuk majahi juga. Nampak ada latop ah, tu jejak anunya. Beranya terjejak, tapajal. Untung sedikit aja, untung aja awak ada juga BIC kan? Ya. Nah, sibuk. Makanya di kantor camat disuruh meminta hujan. Disuruh ustaz-ustaz datangan kami minta. Aku udah datang. Beberapa ustaz di Sungai Salak ada datangan. Ngalih pandang orang Banjar nek. Mendatangan semuanya situ pas hari kada hujan. Aja ustaznya aja meminta kada hujan. Tompol jauh ustaznya meminta semuanya sila kata kada hujan. Tapi mau ada aja masih belum. Orang Banjar belum. Tuh ada bertiga lagi dong belum turun. Ya. Bila bertiga tuh sudah turun kada hujan jual tahu lagi tuh jadian. Kan ada alhamdulillah. Ini pada orang Banjar ini halaran Pak bisa menilai. Maaflah kita orang Banjar kurang Banjar juga. Orang Banjar nih tumpang kadang-kadang Pak. Kadang-kadang suku kita nih juga umat. Mun sudah bawa gotong royong jauh nyaman orang Jawa. Mas, kalau orang Jawa besok kita gotong royong, jawabnya enggak. Jam berapa Pak Ustadz? Jam segini enggak. Nyaman didengar.
Kalau orang Banjar, orang Melayu, aduh. Orang Banjar, Abah Sufyan, esok kita gotong royong. Kawan toron. Han, sadap boleh didengar gitu, Pak. Nang kasihannya Pak kepala dusun, Pak RT, Pak RW, jangan kepala PRT, jangan RT kita esok turunan gotong royong. Kawan toron, PRT ya. Kawan kada. Sama aja wan orang Melayu. Maaf aja lah orang Melayu juga lah, aku keturunan Melayu aja kan nyebut orang. Ah, besok jangan kita turun gotong royong. Nah, aku tergantung di kawan aja. Nah, kawannya dia turun, awak turun juga. Kalau kawan dah turun, ngapa awak turun je? Ha. Ada Chan namanya. Ada? Ada Chan. Bapak kita Banjar nak jadi presiden. Ada kawan nak jadi presiden. Orang Jawa bilanya sudah mendukung sepenuhnya. Kita Banjar, hei. Nyamaninya jahan. Kada kait itu didukung dahulu karena lihatkan inya begawi ini kadang-kadang tupang kita orang Banjar nih sanunuhan turun juga dintang nang wadah itu bang sebelah geben belum turun lagi aduh sebelah geben nyaran memulai dulu ayo hajaku gantian kita ulang sakit mendengar banget itu. Nah, itu sembahyang minta hujan dari itu pala. Sembahyang minta hujan. Makanya ustaz, guru-guru, karena mau ada istilah jangan turun semuanyaan. Padang orang Banjar itu kannya kita ustaznya aja meminta kaden yang turun, apalagi awak kan. Ya aku ada turun. Joko nang lain aja, mulai ustaz nak anom aja turun. Kami nang tua-tua kada turunan. Wah, nanti Tuhan ini bekal juga bang dah. Banyak makan garam dah. Nah, lalu ada lagi sembahyang nang apa? Itu sembahyang minta hujan. Ada lagi sembahyang namanya sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah ini kejadiannya apabila ada orang mati, hanya kau sembahyang hadiah. Punya hidup kada kau sembahyang hadiahi. Makanya kita nih semuanya calon matian. Berpikir kita petani mati, raja mati, pedagang mati, nelayan mati, pegawai, ustad, oh my, nyonya ustad tuh, oh panjang umur, sadap juga didengar, bisa disarik biasanya, ustad mati juga. Makanya mau sudah mati nih nah, oh bapak. Yang paling dahsyat kematian ini ialah kita setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un meninggal habis kuburkan orang. Ketika masuk dalam kubur ini yang sangat dahsyat Pak. Maka kada dahsyat kita kada bakawan. Makanya diterangkan oleh Rasulullah la ya'ti 'alam mayyiti asyaddu min lailatil ula. Tidak datang kepada seorang mayit itu kecuali malam yang pertama, malam yang paling dahsyat. Malam yang pertama dahsyat, takajud kita. Di dunia kita garing-garing masih guring belampu. Masih kawa berputar balik ke kanan ke kiri. Putar ke kanan, tapalok bini, masih nyaman. Dalam kubur kita nang apa dipalok? Tanah. Bantal. Tanah. Kada suah orang memiliki bantal. Aniki bantal yang mahal tuh. Siannya. Kada suah. Tahu orang sini. Di sila kata kita kepanasan, kalau kita kedinginan, kawa kita berselimut di dunia ini. Tapi di sana nang 3 lapis tupang nang di bawah apa? Kaya kau orangnya 3 lapis tupang. Kada kawa lagi kita hendak muncul ke dunia ini, minta bulikakan kada kawa lagi, kada terima orang. Orang kada nerima lagi bila awak sudah diumumkan di masjid, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Ustadz Dermawan. Kada kau bulik lagi. Bulik tarai. Bini aja kada nerima lagi.
Nah ngatok rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah jangan anak, abah mah. Ada orang narima lagi. Duduk kita di atas kuburan kita, intai kakanakan. Nah jangan kanakan sambil mencari burung. Hai, jangan kanakan. Siapa di atas kuburan tuh duduk? Intai kanakan dulu. Hai, jangan kanakan. Pucong, bulikan kanakan. Putus sandal buka, bulek. Kada terima orang lagi, Pak. Maka dahsyatnya kita sendiri yang mempertanggungjawabkan. Makanya mau di dunia ini mau kada bepaksen karena ketambilahan tuh ngalih ustaz aja gampang. Tulak besampan. Bila ada istilah kata nang polisi hendak nangkap, pargahan monjon, si monjon. Nah. Apa Pak? Mancing dah. Katanya memeriksa orang monjon nah. Gampang kalau di dunia nih, tapi dalam kubur kemana monjon. Nah, malakat mungkin akhir datang. Marab buka. Awak maju nah. Nak buka kada kawan. Makanya kata Rasul, parhamu mautakum bisadaqah. Kasihani mayitmu tu dengan bersedekah. Maka disuruh kita bersedekah. Yang itu orang tua dulu mengadakan turun tanah. Setelah 3 hari mengadakan nikah hari. Setelah 7 hari mengadakan 7 hari. Kalau di Sungai Salak itu 7 hari itu ada apam. Bampas nior Jakuman ibebinnya diganti bang apam tuh. Jangan pakai hampas nior. Lawan apa Ustaz? Lawan serikaya nyaman. Tapi Pak apam tuh anda kita tentang hantu serikaya nang kuneng tuh. Tuh tah kada mencacap tahap. Nyaman pokoknya. Kenapa beda 7 tahu sini pakai apam lah juga Pak. Bila 7 hari pakai apam dak? Sama aja lah. Kenapa maka pakai apam? Nah, iyo. Apa sebab istilah kata ketika 7 hari itu pakai apam? Sebab pakai apam cukup sampai di sini. Oh, padahal tadi hantu nih kuliwatkan sedikit bonus lah 5 menit. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, waktu sudah saya lihat sudah jam 11. Maka nanti insya Allah kita akan menyambung kembali nih Pak. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali. Mudah-mudahan acara kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian adanya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja selesai kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Al-Barakah, dan alhamdulillah kalau sudah menyaksikan ya video tadi, mudah-mudahan dapat berkenan dan tentunya dapat menambah syiar Islam untuk khususnya di Sungai Intan, kemudian di Kabupaten Kediri dan Provinsi Riau. Dan jangan lupa bagikan, share dan like video Intan TV selalu agar menambah manfaatnya Intan TV kepada masyarakat seluruh Kabupaten Kediri dan juga Provinsi Riau. Demikian, terima kasih dari kami dari Masjid Al-Barakah pada Sungai Pinang, Dusun Sungai Pinang, Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilang Hulu, Inhil Riau. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.